Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu guru serta teman-teman semua peserta lomba mapsi cabang pidato khutbah yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita bisa melaksanakan lomba mapsi tingkat SMP Kabupaten Temanggung tahun 2021 yang diselenggarakan secara online. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, sang pelita umat Islam, sang pembawa risalah kebenaran, idola kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri dan hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang barokah ini, perkenankanlah saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pandemi COVID-19. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh orang yang bertakwa itu tak pernah rugi. Sebaliknya, orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan keberuntungan. Taatlah kepada Allah sebagai wujud penghambaan kita kepadanya. Pandemi COVID-19 makin mencemaskan. Jumlah warga terpapar rata-rata di atas 5.000 kasus per minggunya. Pasien bertumpuk, rumah sakit dan tenaga kesehatan mulai kewalahan. Sedangkan mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah mulai kesulitan mendapatkan obat-obatan. Bahkan sejumlah warga meninggal karenanya. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga diri masing-masing sesuai anjuran para ahli di bidangnya, yaitu dengan menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu semua adalah bagian dari ikhtiar kita agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Bagi kita, kaum mukmin, setiap musibah harus dihadapi dengan keimanan agar tidak muncul persepsi dan sikap yang keliru. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama, seorang muslim wajib mengimani bahwa tak ada satupun musibah yang dialami melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 51. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepadanya orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 51. Kedua, seorang mukmin wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan di dunia dia akan senantiasa mendapatkan berbagai ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarati wa basyiris shabirin. Yang artinya, dan kami akan senantiasa memberikan ujian kepada kalian berupa sedikit ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 150. Jika seorang muslim bersabar, ia bersih dari segala dosa karena kesabarannya dalam menanggung berbagai ujian. Sabda Nabi SAW, seorang hamba akan senantiasa mendapatkan ujian hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain ridho dan bersabar, kaum muslim juga diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Umat wajib melakukan muhasabah atas kemungkinan dosa-dosa yang dilakukan yang menyebabkan datangnya bencana. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa berbagai bencana datang justru karena ulah manusia sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya,
Tiap musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan dari kalian. Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 30. Eratnya hubungan kemungkaran dan kezaliman sebagai sebab datangnya bencana adalah perkara yang jelas. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa saat kejahatan merajalela, Allah Subhanahu wa taala akan meratakan bencana. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita akan binasa wahai Rasulullah, sedangkan orang-orang saleh berada di sekitar kita? Lalu beliau pun menjawab, "Na'am, idza kasural khabas." Ya, jika kemungkaran itu sudah merajalela. Hadis riwayat Al-Bukhari. Benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Saat ini kemungkaran telah merajalela. Lalu datanglah musibah yang juga menimpa orang-orang saleh. Selama pandemi ini dilaporkan ada sekitar 584 ulama yang meninggal karena wabah. Belum termasuk para imam dan pengurus masjid serta para ustadz dan pembimbing umat lainnya yang juga wafat karena wabah. Lalu tenaga kesehatan juga mulai terkucilkan di masyarakat. Bahkan sampai ada yang diusir dari tempat tinggal mereka hanya karena harus mengurus pasien yang terpapar virus COVID-19. Kemudian sedang mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah mulai kesulitan mendapatkan bahan pangan dan obat-obatan karena dijauhi oleh warga sekitar. Mungkin hanya itu sedikit pidato dari saya. Jika ada kesalahan